Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk menyelesaikan tugas dari dosen mata kuliah usul fikih keuangan. Tidak lupa pula selawat bertangkikan salam mari kita kesanjungkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Tidak lupa pula yang saya hormati Bapak Ahmad Muhaisin Serbaini Tanjung MA selaku dosen mata kuliah usul fikih keuangan, dan yang saya hormati kawan-kawan semua. Di sini kami ingin menjelaskan materi syar'u man qoblana atau syariat sebelum kita. Untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan diri. Saya selaku moderator dan presentator pertama, yaitu Ferdi Darmawan Nasution, dan rekan saya Bella Harti Pratiwi dan Nopi Rahmawati. Syar'u man qoblana. Syar'u secara etimologi berarti mengalir. Syariat adalah bentuk isim fa'ilnya. Secara bahasa adalah tempat yang didatangi oleh orang yang ingin minum yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Syariat juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau tarikatun mustaqimatun sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah. Para ulama menjelaskan bahwa syariat sebelum kita atau syar'u man qoblana ialah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad. Meyakini adanya kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu adalah merupakan salah satu rukun iman. Namun kita meyakini bahwa perjanjian lama yang ada sekarang bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula Injil atau Bible yang dipegang oleh Kristen saat ini bukanlah Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dalam arti yang sesungguhnya. Kedua kitab suci yang ada sekarang itu sudah mengalami perubahan melalui tangan para pengikutnya. Sehubungan dengan itu, maka syariat umat terlebih dahulu itu bukanlah yang terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang ada sekarang. Kedua kitab tersebut sudah disepakati oleh semua ulama untuk menolaknya. Kalau demikian halnya, maka yang disebut syariat sebelum kita adalah hukum-hukum yang berlaku untuk umat sebelum datang risalah Nabi Muhammad sejauh yang dapat dibaca dalam Al-Quran atau dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena memang Al-Quran dan hadis Nabi banyak berbicara tentang syariat terlebih dahulu. Pengelompokan syar'u man qoblana. Syariat sebelum kita dalam pengertian di atas dapat dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad, dan dijelaskan pula dalam Al-Quran atau hadis Nabi bahwa yang demikian telah dinasa dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 146. Wa 'alal ladzina hadu haramna kullazi jufuri wa minal mutaqori wal khomi haramna alaihim suhu mahuma. Dan hadis Nabi yang berbunyi uhillat liyal fana mualam tuhilla li ahadim min qabli. Hadis Nabi ini menjelaskan bahwa ghanimah atau harta rampasan perang ini tidak halal untuk umat terdahulu, namun kemudian dihalalkan untuk Nabi Muhammad. Ulama telah sepakat menyatakan bahwa syariat terdahulu yang di dalam bentuk ini atau yang telah dinasa tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Berikut pengelompokan syar'u man qoblana yang kedua, yaitu hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Umpamanya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat di atas ini menjelaskan bahwa puasa disyariatkan untuk umat terdahulu dan diwajibkan atas umat Nabi Muhammad.
Contoh dalam hadis Nabi adalah tentang berkurban yang dijelaskan disyariatkan untuk Nabi Ibrahim, juga disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi, "Do'u fa innama sunatu abikum Ibrahim." Artinya, berkurbanlah karena yang demikian itu adalah sunnah bapakmu Ibrahim. Hukum-hukum dalam bentuk ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Hal ini telah disepakati oleh semua ulama. Pemberlakuan hukum untuk umat Nabi Muhammad bukan karena ia adalah syara sebelum kita yang harus berlaku untuk kita, tetapi karena kewajiban tersebut ditetapkan pemberlakuannya untuk kita dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Lalu pengelompokan yang ketiga yaitu hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasah dari ketiga kelompok syariat sebelum kita. Bentuk pertama sudah jelas kedudukannya, yaitu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad. Demikian juga dengan bentuk kedua yang disepakati telah menjadi hukum Islam. Bentuk ketiga inilah sebenarnya yang disebut syariat sebelum kita, yang menjadi bahan kajian ulama usul pada waktu pembicaraan dalil-dalil syara atau metode jihad. Pembahasan tentang syariat sebelum kita ini muncul karena di satu sisi ia terdapat disebut dalam Al-Quran yang tentu dengan sendirinya mengikat untuk umat Nabi Muhammad, namun di sisi lain Al-Quran itu sendiri menyebutkan bahwa hukum itu berlaku untuk umat tertentu sebelum Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran dalam hal ini mengisahkan isi sebuah kitab suci terdahulu yang menetapkan hukum bagi umatnya. Umpamanya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bi aini wal afa bil anfi wal uzuna bi uzuni wasina bisinni walazuru hafisadu faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya balasan yang sama. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan dan mengisahkan hukum yang berlaku pada orang Yahudi di masa dahulu kala. Selanjutnya, kehujuhan syar'u man qablana. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah syariat sebelum kita itu menjadi dalil dalam menetapkan hukum bagi umat Nabi Muhammad. Pendapat mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumhur ulama Hanafiyah dan Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah dan Malikiyah serta ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum syara sebelum kita dalam bentuk ketiga tersebut tidak berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad selama tidak dijelaskan pemberlakuannya untuk umat Nabi Muhammad. Alasannya adalah bahwa syariat sebelum kita itu berlaku secara khusus untuk umat ketika itu dan tidak berlaku secara umum. Lain halnya syariat yang dibawa Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir yang berlaku secara umum dan menasak syariat sebelumnya. Yang kedua, sebagian sahabat Abu Hanifah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi
Meskipun tidak diarahkan untuk umat Nabi Muhammad selama tidak ada penjelasan tentang nasaknya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dari penjelasan materi tadi dapat disimpulkan, syariat Allah bagi umat terdahulu memiliki prinsip yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Di antara kesamaan prinsipnya adalah ketauhidan tentang akhirat, tentang janji, dan ancaman bagi para pengingkar. Sedangkan rinciannya disesuaikan kondisi umat dan pengembangan mereka pada zamannya masing-masing. Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sebagai penyempurna syariat Nabi sebelumnya. Maka ada beberapa hal berkaitan syariat sebelum agama Islam. Pertama, penghapusan terhadap sebagian hukum umat-umat yang sebelum kita sehingga tidak berlaku lagi. Kedua, sebagian hukum-hukum umat yang terdahulu ada yang dinyatakan masih berlaku melalui Al-Quran atau hadis. Dan ketiga, sebagian dinyatakan namun tidak dijelaskan masih berlaku atau tidak. Para ulama berpendapat bahwa untuk masalah akidah, syariat Islam tidak membatalkannya selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Apakah diragukan kepastiannya sebagai wahyu otentik karena tidak sama pemeliharaannya seperti Al-Quran. Sedangkan syariat sebelum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tidak menjadi syariat bagi Rasulullah SAW dan umatnya kecuali yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah melahirkan kaidah tersendiri dalam perumusan hukum Islam. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekianlah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kehilapan dari kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.